Mengapa Dajjal sangat takut dengan Dukhon? Yang subscribe semoga dimurahkan rezekinya. Dukhon merupakan salah satu hal yang membuat Dajjal sangat takut. Dajjal adalah makhluk akhir zaman yang akan menyebarkan fitnah di bumi dan menyesatkan umat manusia, terutama mereka yang imannya lemah dan rentan tergoda olehnya. Meskipun Dajjal kuat, ia takut dengan Dukhon. Dukhon sendiri bermakna asap atau kabut. Dukhon dapat diartikan sebagai peristiwa di mana dunia ini diselimuti oleh asap tebal yang dapat menghentikan semua aktivitas manusia. Nabi Muhammad bersabda, "Kalian tidak akan pernah melihat hari kiamat sehingga kalian melihat 10 pertandanya, yaitu munculnya Dukhon atau asap, Dajjal, Dabbah, terbitnya matahari dari barat, turunnya Nabi Isa bin Maryam, Yajuj Majuj, 3 musibah terbenamnya tanah yaitu di tanah timur, di tanah barat, dan di Jazirah Arab. Dan akhir dari pertanda kiamat tersebut adalah terdapat api yang menggiring umat manusia pada tempat di mereka bangkitkan." Hadis riwayat Muslim. Bisa dipahami juga melalui Al-Quran surat Dukhon ayat 10-11. Allah berfirman, "Maka tunggulah hari ketika langit membawa Dukhon atau kabut yang nyata, yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih." Quran surah Dukhon ayat 10-11. Dijelaskan bahwa menjelang akhir zaman, akan terjadi jatuhnya sebuah benda ke bumi yang menyebabkan ledakan besar, menghasilkan debu dan asap yang meliputi langit dan membentuk kabut asap atau Dukhon. Dukhon ini akan menyebabkan Dajjal mengalami kecacatan dan pasukannya hancur. Itulah yang paling ditakuti oleh Dajjal. Dijelaskan juga dalam sebuah hadits. Abu Dzar berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutusku untuk menemui ibunya. Beliau berkata, 'Tanyalah berapa lama dia mengandungnya.' Lalu aku mendatanginya dan bertanya kepadanya. Kemudian dia menjawab, 'Aku mengandungnya selama 12 bulan.'" Abu Dzar berkata, "Kemudian beliau mengutusku lagi kepadanya, 'Tanyakanlah kepadanya tentang jeritannya ketika lahir.'" Abu Dzar berkata, "Lalu aku kembali kepadanya dan bertanya. Dia menjawab, 'Dia menjerit bagaikan anak yang berumur 1 bulan.'" Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, "Anak itu, sesungguhnya aku telah merahasiakan sesuatu kepadamu." Dia menjawab, "Engkau telah merahasiakan bagian depan dari hidung dan mulut seekor domba yang berwarna hitam seperti tanah dan asap Dukhon dariku." Abu Dzar berkata, "Dia hendak mengatakan Dukhon, lalu tidak dapat melakukannya, sehingga dia hanya mengatakan Duh, Duh." Musnad Ahmad. Maka pertanyaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya dengan Dukhon atau asap ditujukan untuk mengetahui hakikat dirinya. Hal yang dimaksud dengan Dukhon di sini adalah apa yang ada pada firman Allah. "Maka tunggulah hari ketika langit membawa asap yang nyata." Quran surah Dukhon ayat 10. Kehadiran Dukhon menyebabkan Dajjal mengalami kecacatan, di mana salah satu matanya menjadi buta sehingga hanya menyisakan 1 mata. Selain itu, di dahinya akan terbaca tulisan, "Kafir." Pada saat yang sama, kaum kafir dan orang Yahudi di Khurasan akan mengalami pembengkakan dari tubuh hingga kaki mereka. Dari Abu Bakar As-Siddiq, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dajjal itu keluar dari bumi sebelah timur yang disebut Khurasan. Dajjal akan diikuti oleh kaum yang wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit." Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2337 dan Ibnu Majah nomor 4072. Syekh Al-Albani mengatakan hadits ini syahih. Maksud dari wajah mereka seperti tameng atau perisai adalah bahwa wajah mereka akan terlihat bengkak dan terpukul, sebagai hasil dari peristiwa Al-Malhamah dan kehadiran Dukhon.